Sejumlah warga membakar sebuah bangunan pesantren di Pesantren Sinatria, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Amarah warga ini dipicu ulah oknum pimpinan pesantren yang diduga mencabuli 8 santriwati. Warga di kawasan Keramat Mulia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini melampiaskan amarahnya dengan membakar pagar bambu pondok pesantren Sinatria dan sisa material yang ada. Amarah bukan tak beralasan. Mereka kesal seorang oknum pimpinan pesantren Sinatria telah mencabuli 8 santrinya. Pemerkosaan adalah pelanggaran HAM yang berat dan sistematis yang diatur dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285. Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novianti dari kampus IAILM Suryalaya. Izin bertanya mengenai terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tentang kasus kekerasan perempuan yang terjadi pada tahun 2025. Ada sekitar 356 orang, dan yang saya akan mengambil berita terkini di pesantren Bandung Barat, perkosa 8 orang santriwati. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus kiai yang memperkosa santri? Apakah ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Siapa yang bertanggung jawab melindungi mereka? Nah, datang nanti pemerintahan harus tanggung jawabnya, pemerintah. Nah, pemerintah setempat, pemerintah daerah, terus pemerintah gabungan gitu. Selanjutnya, mengapa korban seperti para santriwati sering takut untuk melapor, dan apa yang bisa dilakukan agar mereka merasa aman dan didengar oleh orang lain? Nah, pasti diancam, tapi pasti ada tekanan gitu, misalnya ada ancaman itu kan masih anak-anak pasti tertekan ya, jadi ancam lain terkandai kan oleh ancam banyak pasti renang beku kan, perlindungan banyak kudu aya kumaha kudu ku awewe lah gitu, kudu awewe deui gitu, sama masalah santri awewe kudu ku awewe deui, lalakinya ku lalaki gitu, bisa mah gitu aya mah. Izin bertanya, ambil berita terkini di pesantren Bandung Barat, seorang kiai memperkosa 8 orang santriwati. Untuk pertanyaannya, bagaimana pandangan Aiki tentang kasus kiai yang memperkosa santri? Apakah ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Sangat jelas ya, mungkin lebih tepatnya bahasa yang paling menggambarkan semuanya mungkin biadab ya, mungkin kalimat yang mungkin bisa menggambarkan. Kalau ditanya apakah melanggar hak, sudah pasti sangat jelas ya, karena pertama santri itu kan punya hak untuk mendalami ilmu agama. Santri-santri ini Selanjutnya, apa saja hak santri yang hilang atau dilanggar dalam kasus seperti ini, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab melindungi mereka? pertama terkait hak apa saja yang hilang. Pertama gini, kita analogikan bahwa santri itu otomatis secara kehidupannya otomatis akan hancur, akan adanya trauma, dan itu bukan cuman hak yang istilahnya bukan cuma hak keamanan atas diri dia sendiri yang hilang saat itu, tapi dia juga kehilangan hak atas kemampuan dia untuk hidup bahagia selamanya. Karena ketika terjadi pelecehan tersebut, terkait pemukulan tersebut, santri itu mengalami traumanya itu sendiri, hidupnya yang semakin hancur. Bahkan seandainya tidak ditangani dengan baik dalam konteks kasus ini, tidak ditangani dengan baik ya, ada berpotensi dia mungkin bisa menghilangkan nyawanya sendiri karena trauma tersebut. Selanjutnya, mengapa korban seperti para santri sering takut untuk melapor, dan apa yang bisa dilakukan agar mereka merasa aman dan didengar? Pertama mungkin
kenapa santri mungkin enggan untuk melakukan pertemuan, mungkin karena ini ya, pertama itu adalah karena ketidaktahuan. Dalam konteks ini kan santri itu sedang belajar, entah apa yang diberikan oleh mungkin para pelaku tersebut, pelaku yang diadap tadi, entah apa yang dilakukannya kemudian membuat memanipulasi segala macam seakan-akan itu benar, padahal sebetulnya sangat-sangat biadab, terus kemudian dibalut dengan berbagai hal, gitu, termasuk dibalut dengan agama, dan ketidaktahuan itu menjerumuskan santri tersebut masuk ke dalam pelanggaran tersebut, menjadi korban tersebut karena ketidaktahuan. Yang kedua, karena rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novianti dari kampus IAILM Suryalaya. Izin bertanya, Pak. Ambil berita terkini di pesantren Bandung Barat, seorang kiai memperkosa 8 orang santriwati. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak tentang kasus kiai yang memperkosa santri? Apakah ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Untuk kiai itu tentu sangat melanggar HAM, karena kiai tersebut sudah melanggar amanah yang mana dititipkan oleh orang tuanya anaknya ke pesantren, tetapi malah diperkosa sampai 8 orang santriwati. Itu sangat melanggar HAM. Baik, selanjutnya, apa saja hak-hak santri yang hilang atau dilanggar dalam kasus seperti ini, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab melindungi mereka? Santri wal santriyah di pondok pesantren itu memiliki asatidah atau ustazah, yang mana guru kiai pun, apalagi pemimpin yang menjadi guru terpandang pesantren, tetapi kelakuan di luar daya nalar. Selanjutnya, mengapa korban seperti para santri sering takut untuk melapor, dan apa yang bisa dilakukan agar mereka merasa aman dan didengar oleh orang? Yang pertama tadi tanggung jawab di pesantren kan anak itu tentu oleh gurunya dan dewan kiai. Kalau sudah tidak tanggung jawab lagi, malah kan dirusak mahkotanya, itu sudah menjadi tercoreng. Pesantrennya tercoreng, nama anjengan dan kiai pun tercoreng. Yang keduanya, bagaimana santri supaya merasakan aman, nyaman, sentosa, itu harus tentunya dalam bimbingan asuhan pengurus di pesantren, dan pengurus pun harus sering mengontrol santriwan-santriyahnya sehingga tahu capaian-capaian yang sudah ditempuh dalam pesantren tersebut, ilmunya ataupun perjalanan kehidupannya, apa yang ingin dicapainya. Sehingga jika udah ada konseling dan ada saling curhat, itu akan keterbukaan itu terjalin. Dan kenapa takut dan kenapa tidak nyaman, itu karena tidak ada rasa keterbukaan diancam oleh kiai tersebut. Pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, dapat mengakibatkan kondisi psikologis siswa menjadi stres dan depresi. Hal ini akan menghambat tumbuh kembang siswa dan mengurung siswa di dalam situasi yang tidak nyaman sepanjang hidupnya. Luka psikologis memerlukan waktu penyembuhan yang relatif lebih lama dibanding luka fisik, yang akan berdampak baik di kemampuan sosial, karakter, dan akademis. Ananda Raisa. Sebelumnya, Bapak memohon maaf atas pengalaman pahit yang Ananda alami di sekolah. Bapak sudah tahu tentang perilaku bejat oknum tidak bermoral itu. Mohon kiranya Raisa cerita dan kita mengatasi masalah ini bersama. Tertanda Dewantara. Komunikasi menjadi kunci penting dalam penanggulangan masalah ini. Pendekatan interpersonal dan interaksi sosial yang baik akan dapat menekan jumlah korban kekerasan seksual. Peran aktif kepala sekolah dan para guru melalui perilaku baik dan santun dapat dijadikan role model oleh para siswa,
Sehingga perilaku negatif siswa dapat dikonversi menjadi sifat kesatria yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.